Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo, menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-9. Di pelajaran 9, kita akan tetap bagi menjadi 3 bahagian penting, agar kita lebih mudah mengingatnya, lebih mudah memahaminya, dengan mudah kita dapat mendiskusikannya, agar iman kita pun bertumbuh dalam menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Namun di pelajaran 9, masih tetap seperti pelajaran 8 yang kita sudah bahas, yaitu kita fokus per hari, yaitu hari Minggu sampai di hari Kamis nantinya. Mari kita masuk di pelajaran hari Minggu. Apa yang patut kita pahami dari pelajaran hari Minggu, yaitu Mazmur pasal 46. Apa dikatakan di sana bahwa dunia memberontak dan konsekuensi yang mengerikan yang ditimbulkan. Jadi setiap pemberontakan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu maut atau kematian. Kemudian Mazmur 46 ayat 3 dan 11 mengatakan walaupun ada konsekuensi dari pemberontakan itu, kita hidup di dunia yang penuh dengan pemberontakan, tetapi umat-umat Tuhan masih memiliki pengharapan. Apa pengharapannya? Yaitu Tuhan. Kenapa harus Tuhan? Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita, kota benteng kita. Dan kita tidak akan takut sekalipun bumi bergeser, gunung-gunung bergoncang. Kita masih memiliki pengharapan, perlindungan, yaitu Tuhan kita. Apa yang bisa kita temukan dari pelajaran hari Minggu sehubungan dengan menggenapi? Yaitu Wahyu 6 ayat 14 mengatakan bahwa langit menyusut bagaikan gulungan kitab, gunung-gunung dan pulau pun tergeser. Ini saat kedatangan Yesus yang kali kedua, hal ini akan digenapi. Ya, apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur 46 ayat 3 dan juga ayat yang ke-11, gunung-gunung akan berguncang, gunung-gunung akan bergeser, orang akan menjadi takut. Tetapi pada saat kedatangan Tuhan, umat-umat Tuhan akan bersukacita. Karena akhir daripada apa yang mereka nanti-nantikan, akhir dari pengharapan mereka terwujud. Apa pelajaran penting yang kita temukan? Yaitu bertahan dalam iman, berpegang teguh pada wahyu Allah. Bila kita ingkar dari iman kita kepada Tuhan, maka pada saat kedatangan Yesus itu, kita termasuk di golongan orang yang takut. Karena gunung-gunung bergeser, gunung-gunung bergoncang, dan banyak lagi kejadian alam yang belum kita pikirkan akan terjadi. Mari kita lihat di pelajaran kita hari Senin, apa yang patut kita pahami dari pelajaran ini, yaitu Mazmur 46 ayat 7 dan 8. Apa itu? Bahwa bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan akan goncang, bumi menjadi hancur. Ini merupakan satu pernyataan yang tidak disukai, baik orang-orang yang sudah mengenalkan firman Tuhan, ataupun orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan, hanya mengenal, tapi tidak menjadi pelaku. Tetapi mereka yang mengenal firman Tuhan dan pelaku firman Tuhan, mereka akan bersukacita bila semuanya ini akan terjadi. Dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 7 dan 8 bahwa bangsa-bangsa menjadi ribut, ya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, berperang, dan juga bumi menjadi hancur. Kota benteng kita ialah hanya Allah Yakub, tempat perlindungan kita. Yesaya 4 ayat 23 sampai 26 memberikan satu poin, yaitu segala makhluk hidup dan alam dilihat oleh Yesaya menjadi hilang, ya, menjadi hilang. Dan kita perlu ketahui juga dalam Daniel pasal 7, di sana ada beberapa simbol sehubungan dengan nubuatan-nubuatan ini, yaitu disebut dengan lautan badai. Lautan badai ini adalah bangsa-bangsa yang akan menjadi bangkit melawan bangsa. Kemudian angin, yaitu perselisihan dan juga peperangan. Jadi apa yang disampaikan dengan Daniel, ini sangat erat hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Mazmur Daud dalam Mazmur 46 ayat 7 dan 8. Apa penggenapannya? Bisa kita temukan dalam kitab Wahyu 21 ayat 1, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Yesaya mengatakan, saya melihat segala alam makhluk ciptaan telah hilang. Mengapa? Karena Yerusalem baru turun ke dunia ini, dan Allah akan mendirikan kerajaannya di dunia ini,
bukan disebut dengan dunia yang fana, tapi Yerusalem baru. Di sana tidak ada lagi tangis, di sana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi duka, dan tidak ada lagi perkabungan. Dan luar biasanya, kemah Allah akan ada di tengah-tengah umatnya. Inilah penggenapannya. Kapan ini? Ya, saat kedatangan Yesus yang kali kedua. Apa pelajaran penting yang kita temukan? Matius 24. Waspada. Ya, waspada tentang tanda-tanda kesudahan dunia. Bila kita baca satu perikop sehubungan dengan Matius 24, ada tanda-tanda yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid, tanda kesudahan dunia ini, yaitu gempa bumi, peperangan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kelaparan, penyakit sampar, dan banyak lagi. Tetapi ada hal yang paling penting dari antara semuanya, yaitu Matius 24 ayat 14. Apa itu? Bahwa Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahan dunia ini. Mari kita masuk di pelajaran hari Selasa. Apa yang perlu kita pahami dari pelajaran hari Selasa? Yaitu Mazmur 47 ayat 1-5. Apa itu? Tuhan adalah Raja seluruh bumi. Ia memberikan tanah pusaka. Sebagaimana Tuhan berikan tanah pusaka kepada bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, demikian juga orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, yang disebut dengan umat-umat Tuhan, juga akan menuju tanah pusaka, yaitu Yerusalem baru, yang Tuhan sediakan bagi setiap umat tebusannya. Apa penggenapannya? Kita boleh baca dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Dan juga Zakaria 14 ayat yang keempat. Apa itu? Bahwa Yesus akan turun dari surga dan menjemput orang yang percaya. Orang percaya tergolong dalam dua bahagian, yaitu mereka yang sudah mati dan juga mereka yang masih hidup. Jadi, orang yang sudah mati juga akan dibangkitkan untuk menyongsong Tuhan bersama-sama dengan mereka umat yang masih hidup menuju Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Sungguh sangat luar biasa. Kabar keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita melalui 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yesus akan turun dari surga menjemput orang yang percaya, yang mati dan yang hidup, dan selama-lamanya kita bersama-sama dengan Dia. Apa pelajaran penting yang bisa kita temukan dalam pelajaran hari Selasa? Yaitu pengharapan yang telah diberi kepada kita dalam Yesus. Hanya dalam Yesus ada pengharapan. Walaupun dunia ini memberontak kepada firman-Nya, walaupun dunia ini semakin merosot dan bumi ini akan menjadi hancur, tapi umat-umatnya akan bersukacita karena umat-umatnya memiliki hubungan dengan Yesus dan pengharapannya hanya tertuju kepada Yesus. Kita masuk di pelajaran hari Rabu. Apa yang patut kita pahami di pelajaran hari Rabu? Yang perlu kita pahami adalah Mazmur 75, yaitu masalah yang akan dipertaruhkan dalam penghakiman. Di tangannya ada piala yang berisi anggur. Jadi, apa yang harus kita garis bawahi adalah penghakiman. Ya, setiap manusia yang hidup di dunia ini akan dihakimi sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya. Maka dari situ dia akan dinyatakan benar atau salah. Dan selanjutnya tadi dikatakan di tangannya ada piala berisi anggur. Anggur ini identik dengan darah Yesus. Tetapi di lain sisi, berbicara tentang nubuatan, anggur ini juga melambangkan murka Allah. Ya, saudaraku, siapa yang akan dihakimi? Dikatakan dalam Mazmur 75, yaitu mereka yang pembual, orang-orang fasik, dan juga orang-orang yang tegar tengkuk, tegang leher, yang sudah dikabarkan firman Tuhan, namun tetap menolak karena memakai logikanya sendiri. Apa penggenapannya? Matius 26 ayat 26 sampai 29 disebutkan bahwa anggur dari cawan sama dengan darah Yesus untuk mengampuni dosa banyak orang. Jadi anggur adalah melambangkan darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib. Peristiwa ini dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29 merujuk kepada Paskah, yaitu perjamuan kudus. Anggur adalah darah Yesus yang mengampuni dosa manusia. Tetapi mereka yang tegar tengkuk, mereka yang berlaku fasik, orang-orang fasik, pembual, tidak akan mendapatkan darah Yesus
dalam pengampunannya. Apa pelajaran penting yang kita temukan dari pelajaran hari Rabu? Yaitu penyalahgunaan kekuasaan adalah hal yang dikoreksi saat penghakiman. Kita harus hidup dalam pengharapan dan tidak menilai masa depan dari kejadian terkini. Jadi yang dikoreksi Tuhan adalah kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Manusia yang diciptakan adalah memiliki kuasa dalam memilih apakah berlaku baik atau berlaku jahat. Maka itulah yang akan dikoreksi Tuhan di dalam penghakiman. Pelajaran terakhir, apa yang perlu kita pahami, yaitu Mazmur 67. Apa yang perlu kita pahami dari Mazmur 67, yaitu bersyukur kepada Allah, keselamatan diberikan kepada segala bangsa, wajahnya menyinari kita. Kita patut bersyukur kepada Dia, Allah pencipta langit dan bumi, dan juga penebus kita. Dan wajahnya akan menyinari kita. Apa penggenapannya? Wahyu 14 ayat 6-22 menceritakan bahwa pekabaran 3 malaikat, yaitu beritakan Injil kepada semua makhluk, Injil kekal, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, dan sudah rubuh Babel. Jangan menyembah patung binatang itu. Pekabaran 3 malaikat ini adalah merupakan hal yang penting. Agar apa? Agar kita mendapatkan sinar kemuliaan Tuhan dan wajahnya menyinari kita. Melalui apa? Melalui kematian Yesus di kayu salib. Salib Kristus memungkinkan wajah Tuhan menyinari kita bila kita turut di dalam pekabaran 3 malaikat, yaitu takutlah akan Allah dan sembahlah Dia. Apa pelajaran penting yang kita temukan dari pelajaran yang ke hari Kamis? Yaitu agar kita memantulkan terangnya ke seluruh dunia. Sebagaimana Injil Matius mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya kita akan menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Jadi biarlah kiranya melalui pelajaran ini akan membawa iman kita bahwa kitab Mazmur memberikan satu gambaran, simbol, demikian juga kiasan-kiasan dalam penggenapan di kitab Wahyu bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat kita. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat di pelajaran 9. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.